Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadratal mukarramun, para sesepuh, para alim, para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang hadir, ingkang kawula hormati lan mugi-mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalu punika tasih dipun paringi kathah kanikmatan ingkang kita raosaken sareng-sareng. Nikmat sehat, nikmat kiat iman, nikmat saged kiat melampah tindak jamaah wonten ing masjid, nikmat kesungguhan dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, sedaya punika nikmat-nikmat saking Allah Subhanahu wa taala, nikmat ingkang sangat-sangat ageng, sangat berharga kita jagi sami-sami lan mugi-mugi tansah dipun paringaken Allah dhateng kita sedaya. Dan kita dipun paringi istiqomah ibadah, mangke dipun timbali Allah kanthi istiqomah lan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dalu punika kita badhe nglajengaken malih hadis wonten ing Al-Arba'in An-Nawawi. Hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang sudah kita pelajari sampai hadis ke-11 kemarin. Insyaallah hadis ke-11 kemarin. Pada pertemuan yang lalu kita mempelajari hadis yang ke-11. Inggih menika da' ma yuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkanlah apa saja yang meragukanmu dan kerjakan apa saja yang tidak meragukanmu. Kita diminta meninggalkan hal-hal yang membuat kita ragu dan mengerjakan apa-apa yang tidak meragukan atau meyakinkan. Kalau ini sampun kita bahas, dan pada kesempatan malam hari ini yang pendek ini kita mohon keberkahan dari Allah, dari majelis ilmu ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah dan kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjutkan pada hadis ke-12. Pada hadis ke-12 di halaman 19 kalau yang kagungan buku seperti ini, di halaman 19 hadis ke-12. Diberi judul di sana meninggalkan sesuatu yang tidak berguna atau tidak berfaedah. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Hadis ini kita bacakan secara keseluruhan. Hadisnya cukup pendek. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadisun hasanun
Rawahu Tirmidzi wa ghairuha hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, saking Abu Hurairah, mugi-mugi Allah tansah maringi ridhanipun dateng Abu Hurairah, qala berkata siapa Abu Hurairah, qala ngendika siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ingkang sabdanipun utawi pangandikanipun Kanjeng Nabi inggih menika, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan keislamannya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islamnya seseorang, karena Islamnya seseorang itu bisa baik dan bisa tidak baik. Nah, di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang, ciri salah satunya adalah orang Islam itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Jadi dalam kehidupan kita ini ada hal-hal yang berguna, ada hal-hal yang tidak berguna. Ada yang berfaedah dan ada yang tidak berfaedah. Dalam banyak syarah hadis, terutama syarah hadis Riyadhus Shalihin ini, Arba'in An-Nawawi ini yang tidak berfaedah yang perlu ditinggalkan oleh seorang muslim adalah qaulihi wa fi'lihi. Perkataannya maupun perbuatannya yang perlu ditinggalkan oleh seorang muslim ya, agar keislamannya itu baik dan sempurna. Di antaranya adalah qaulihi, perkataan-perkataan yang tidak berfaedah itu ditinggalkan, dan juga fi'lihi, perbuatan-perbuatan atau perilaku yang tidak berfaedah juga ditinggalkan. Sehingga kebaikan seorang muslim itu terlihat apabila ucapannya itu meninggalkan yang tidak manfaat, tidak berguna. Demikian juga perbuatan-perbuatannya dipilih yang betul-betul manfaat. Ini termasuk tanda dari kebaikan Islam seseorang. Di dalam Al-Qur'an juga bisa kita lihat di dalam surat Al-Furqan. Dan surat Al-Furqan itu kita bisa melihat di dalam penggalan ayatnya yang ke-72, wa idza marru billagwi marru kirama. Salah satu ciri penghuni surga, di situ ada banyak ciri penghuni surga di surat Al-Furqan. Bapak dan Ibu bisa melihat nanti secara lebih lengkap di surat Al-Furqan sebelum ayat 42 dan juga setelah ayat 42. Itu di situ ada ciri-ciri penghuni surga. Salah satunya yang terkait dengan hadis ini adalah wa idza marru billagwi marru kirama. Cirinya adalah apabila dia itu melewati sesuatu atau kejadian atau keadaan yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat, atau menemui sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dirinya, marru, maka dia lewati yang tidak manfaat itu kiroma, dengan cara yang terhormat. Ini salah satu ciri dari penghuni surga. Sejak di dunia kelihatan kalau dia menemui satu pertemuan atau satu kejadian atau keadaan, peristiwa, lalu dianggapnya ini tidak bermanfaat, maka dia akan dengan sangat rela hati untuk meninggalkan dengan cara yang terhormat. Tapi rata-rata ini memang berat. Misalnya lagi ono ning pasar rame-rame ono wong gelut gitu. Sederhana ning pasar ono wong kerumunan gelut gitu. Nanti kita kan kadang-kadang kan kepo gitu ya. Pateni mesin motore takon-takon apa to? Ono sing gelut ndelok malah. Tidak melerai malah ndelok. Nah, itu
dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat juga. Nah sekarang itu banyak godaan yang kita kepo-kepo itu. Misalnya yang paling sering kita terjebak itu bangsane ribah-ribah itu ya. Ngerasani. Nek ono kasus yang agak anget neng masyarakat itu, nah ada orang berkerumun pengen ngomong piye. Piye-nya itu tidak untuk memberi solusi, tapi untuk membesar-besarkan, untuk membuat trending, ngolok-ngolok, nah iso malah wongnya dijatuh-jatuhkan. Nah itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kepo-kepo kita itu kadang-kadang harus dipilih juga. Jadi kalau kita kira-kira manfaat ya kita ambil, kita dengarkan, kita bisa menjadi bagian dari solusi. Tapi kalau tidak bisa memberi keduanya itu ya sudah kita tinggalkan. Dan itu ciri penghuni surga. Wa idza marru billahwi marru kirama. Nyun pangapunten, saya sedang ada kegiatan lain atau apa gitulah, dengan cara yang terhormat, tidak menyakiti. Jadi ini salah satu ciri dari penghuni surga. Meninggalkan ketika menemui sesuatu yang tidak berfaedah, meninggalkannya dengan cara yang terhormat. Ini salah satu ayat Al-Quran yang mendukung terhadap hadis yang pendek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dibawa oleh sahabat Abu Hurairah yang dulu profil beliau sempat kita sampaikan beberapa kali. Beliau adalah termasuk sahabat mulia, sahabat dekatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, meriwayatkan banyak sekali hadis dikarenakan 3 tahun perjumpaannya dengan Nabi senantiasa berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak punya rumah, tinggalnya di masjid di sisi rumahnya Rasulullah, di sisi masjid Ahlus Sufa, sehingga gerak-gerik Rasulullah beliau banyak mengetahuinya dan sering mendapatkan kepercayaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis yang kita akan pelajari ini adalah berasal dari beliau, sehingga ketika menyebutkan asma beliau senantiasa ditambah dengan radhiyallahu anhu. Kita berdoa mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Nah, ini senantiasa kita berikan kepada para sahabat Nabi. Ini termasuk hadis yang induk, hadis yang pendek tetapi sangat luas untuk kita kaji, untuk kita dalami, selami makna-maknanya. Istilah Jawane itu babon, istilahnya babon. Hadis-hadis itu ada yang pendek tetapi kalau kita koncei, kita pelajari itu sangat-sangat luas, mencakup banyak syariat yang masuk ke dalam hukum-hukum di dalamnya. Nah, di antaranya adalah hadis ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang betul-betul dikaruniai jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, salah satu kelebihan dari Nabi kita yang mulia adalah beliau jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang keluar dari lisan beliau itu bisa terkumpul padat. Kalimatnya itu pendek, padat, tapi sangat syarat makna. Nah ini kan tidak semua orang bisa ini. Karena ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mau bicara itu enggak banyak sampahnya itu. Jadi berdaging tidak banyak durinya kalau istilah sekarang itu. Jadi sedikit tapi Masya Allah mudah diingat, terus menghujam ke dalam hati dan dibutuhkan oleh kita. Seperti ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pendek sekali. Dan hadis ini sudah banyak dihafal, dihafal di sekolah-sekolah, dihafal oleh anak-anak TK, anak SD itu. Ya, kalau kita belum hafal ya ketinggalan sedikit, ketinggalan sedikit. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Nah, termasuk tanda dari baiknya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah untuknya, tidak bermanfaat baginya. Lalu para pensarah hadis memberikan penjelasan-penjelasan, diantaranya kita sampaikan ada perkara yang tidak bermanfaat yang setiap muslim kalau pengen baik keislamannya mestilah dia tahu. Ada 3 hal pokok yang tidak bermanfaat. Ada 3 hal pokok atau 3 perkara yang seorang muslim meninggalkannya karena dia tidak bermanfaat. Yang pertama adalah muharramat atau al-muharramat. Al-muharramat
itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Itu jelas. Nah, apalagi ada dalilnya yang mengharamkannya, itu pasti tidak ada manfaatnya, baik dunia maupun akhirat. Ya. Kalaupun ada manfaatnya, katanya sekilas, tapi mudaratnya masya Allah lebih besar. Seperti khamr. Dalam Al-Quran kan dijelaskan, yas'alunaka 'anil khamr wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Engkau ditanya wahai Muhammad oleh orang tentang apa hukum khamr, minuman keras, wal maisir, dan judi. Kul, katakanlah, disuruh jawab itu, kul, katakanlah, fihima itsmun kabir, dalam kedua perbuatan itu itsmun kabir, ada dosa yang besar. Wa manafi'ul linnas, dan ada manfaatnya sedikit bagi manusia. Wa ismuhuma, sedangkan dosanya atau kejelekannya akbaru, pakai isim tafdil, akbaru, lebih besar daripada manfaatnya tadi. Jadi hanya sekedar setitik manfaatnya, tetapi banyak sekali, besar sekali bahayanya, kejahatannya, dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sesuatu yang ada manfaatnya sedikit sedangkan dosanya besar, tentu itu dianggap oleh kita tidak bermanfaat, kan gitu. Tentu itu tidak manfaat, tidak manfaat. Dan itu ciri khas dari muharramat, hal-hal yang diharamkan dalam agama, perkara-perkara yang haram itu pastilah tidak bermanfaat, baik haramnya kata-kata maupun haramnya perbuatan. Ya. Di antara contohnya, kalau Bapak dan Ibu bisa kerso ngecek, itu di dalam Al-Quran yang berurut-urutan itu, misalnya di dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu surat ke-17. Misalnya dari ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi kita diperintahkan supaya tidak berbuat syirik. Nah, itu haram. Wa qadha, dan telah menetapkan, siapa rabbuka, Tuhanmu, alla ta'budu, untuk tidak menyembah illallah, kecuali hanya kepada Allah. Berarti tidak boleh menyembah selain Allah. Berarti menyembah kepada selain Allah atau syirik itu haram, dan itu harus dijauhi karena tidak ada manfaatnya. Nah, ini contoh hal-hal yang haram, itu pasti tidak ada manfaatnya. Menyembah matahari, menyembah apapun selain Allah tidak ada manfaatnya, dunia maupun akhirat. Terus di ayat itu juga disebutkan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Berarti yang dilarang adalah berbuat durhaka atau uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua, baik perkataan maupun perbuatan, itu juga diharamkan, dan itu tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam beberapa riwayat kita temukan salah satu dari perbuatan yang mengundang azab Allah dan akan ditimpakan DP-nya di dunia itu adalah salah satunya uququl walidain atau durhaka pada orang tua. Jadi ada perbuatan-perbuatan maksiat, dosa yang diundurkan siksanya di akhirat. Namun ada yang di DP di dunia. Di antaranya adalah uququl walidain atau durhaka pada orang tua. Cara siksaan Allahnya itu bermacam-macam, dan itu rahasia Allah. Ada yang sulit hidupnya, ada yang keluarganya, ada yang diliputi kesedihan, kegagalan, kecelakaan, dan seterusnya. Allah yang paling tahu terhadap itu. Tapi ada riwayat yang menyampaikan seperti itu. Sehingga orang-orang yang berbakti kepada orang tua itu akan ada jaminan kebahagiaan dalam hidupnya, dunia dan akhirat, karena dia memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berbakti kepada kedua orang tua itu lintas agama. Semua agama, baik Islam maupun non-muslim, kalau dia baik pada kedua orang tuanya, ada jaminan mulia uripe. Ya, akan mendapatkan kemuliaan hidup. Nah, itu dalam surat Al-Isra, dilarang syirik,
Kemudian berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika orang tua masih muda, apalagi ketika orang tua sudah sepuh dalam pemeliharaan kita. Bahkan di ayat itu, fala taqul lahuma uff, jangan berkata-kata yang menyakiti hati orang tua. Kemudian termasuk al-muharramat di dalam ayat-ayat itu adalah kita memenuhi hak-hak kepada para fakir, miskin, kerabat dekat. Wa atidzal qurba haqqahu, dan berikanlah kepada orang-orang yang terdekat, kerabat dekatmu, hak-haknya. Hak kerabat dekat kita ya didolani, diberi bebungah, diberi sesuatu, hak-haknya ditunaikan, termasuk kepada orang-orang miskin, ibnu sabil, dari harta-harta kita yang berlebih atau sudah waktunya mengeluarkan zakat, dikeluarkan untuk mereka. Dan larangannya lagi yang termasuk muharramah dalam ayat-ayat itu adalah kita diperintahkan untuk tidak tabdir. Tabdir itu mubadir atau boros. Boros itu termasuk keharaman. Boros itu termasuk keharaman. Dilarang kita untuk pelit, itu juga termasuk di ayat itu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik, jangan letakkan tanganmu di mana itu, belakang leher, dan tidak boleh juga terlalu menjulurkan, jadi berlaku sedengan. Tidak boros, tidak mubadir, dan tidak terlalu pelit. Dan tidak membunuh anak karena takut miskin. Nah, ini juga disebutkan. Nah, sekarang ada yang membunuh anak itu bukan karena takut miskin ya. Takut apa? Takut diminta pertanggungjawaban. Nah, udzubillah min dzalik, sekarang itu banyak anak-anak muda yang kebablasan itu, sampai kemudian yang putri harus hamil, kemudian ketahuan lalu menggugurkan atau aborsi. Nah, itu juga membunuh anak karena takut. Kalau dulu takut miskin, kalau sekarang takut diminta pertanggungjawaban atau malu di masyarakat. Aborsi. Itu juga disinggung dalam ayat ini. Dan itu termasuk muharramat yang tidak ada faedahnya. Bahkan dosa besar. Kemudian dilarang untuk berzina. Dilarang untuk membunuh. Nah, itu diantara hal-hal yang termasuk muharramat yang ada di surat Al-Isra. Di ayat-ayat yang lain bertebaran yang muharram, tetapi bisa dihitung. Yang haram itu bisa dihitung. Kalau dibandingkan dengan yang halal, halah nggak ada bandingannya. Banyak yang halal daripada yang haram. Ya. Yang halal itu lebih banyak, yang haram itu sedikit. Tapi karena setan, godaan setan dan nafsu, manusia banyak yang menjatuhkan dirinya pada yang haram. Bisa karena tidak punya ilmu atau kegoda setan, nafsunya lebih besar sehingga dia jatuh kepada yang haram. Nah, ini pentingnya kita sama-sama saling menasihati, ngaji supaya kita tahu ini haram harus ditinggalkan. Ini halal yang perlu kita raih, kita makan, kita lakukan. Itu yang pertama. Perkara yang tidak bermanfaat diantaranya adalah al-muharramat, hal-hal yang diharamkan atau perkara-perkara yang haram. Kemudian yang kedua, perkara yang tidak bermanfaat adalah perkara-perkara yang makruhat, hal-hal atau perkara-perkara yang masuk dalam hukum kemakruhan atau perkara-perkara yang makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Nggih, Pak, sorry ya. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulnya. Bahkan meninggalkannya dianggap mendapatkan pahala. Nah, ini sesuatu yang makruh, dibenci. Tidak jatuh pada dosa, tetapi justru meninggalkannya adalah pahala. Dengan niat karena mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang makruh-makruh dalam kehidupan kita. Kalau makruh itu dalam kajian fikih ada yang makruh itu dibagi dua. Ya, ada makruh itu dibagi dua. Ada makruh yang nanti mengakibatkan kepada batalnya sesuatu atau dosa. Ada makruh yang tidak sampai jatuh kepada dosa.
Misalnya yang kita semuanya sudah banyak pahami, di antara kemakruhan itu ketika siang hari bulan puasa, ya, bulan puasa kita puasa Ramadan, terus kumur-kumur atau istinsyak, menyedot air ke hidung terlalu dalam, nah itu juga dianggap sebagai kemakruhan. Karena khawatirnya nanti terus air itu bisa masuk ke tenggorokan, terus lewat sini. Akhirnya hilang elake, tapi hilang pahalanya. Itu juga dianggap sebagai kemakruhan. Hal-hal yang masuk kepada makruhat. Jadi ada makruh itu yang masuk kategori tahrim, ada yang makruh dalam posisi tanzih. Misalnya yang dibenci Allah, dibenci Rasulnya, dan juga nanti jadi dosa, seperti laki-laki memakai perhiasan berbahan emas, memakai perhiasan berbahan emas, itu juga laki-laki jadi haram, itu makruh tahrim. Ya. Laki-laki memakai perhiasan emas, berarti selain emas boleh cincin, akik. Itu kalau bahannya emas, masuknya makruh tahrim, tidak boleh. Kalung, ya jangan pakai emas. Tapi nek laki-laki pakai kalung itu kok kayak malah ora jantan gitu. Lanang kok nganggo kalung, gitu. Lanang nganggo tasbih, keren. Jadi kalau bahan emas itu memang diharamkan, makruh tahrim. Dan sudah banyak penelitian kenapa laki-laki kok tidak boleh memakai perhiasan dari emas. Ada peneliti yang coba meneliti, karena bagi yang perempuan memakai emas itu kan ada gesekan-gesekan dengan kulit, dan ada kemungkinan bahan-bahan dari logam emas itu masuk ke dalam pori-pori kulit kita. Pak, saya lupa namanya apa ya kajiannya. Sehingga masuk ke dalam tubuh kita, mempengaruhi tubuh kita, dan bisa menyebabkan tidak sehat. Nah, perempuan bisa mengeluarkan lewat aliran darahnya itu dengan darah menstruasi. Sehingga dalam waktu yang lama pakai emas, emasnya ada logam-logam yang masuk ke tubuh, nanti dikeluarkan lewat menstruasi itu kotorannya, sehingga secara alami sehat. Tapi laki-laki kan tidak ada menstruasi, sehingga bisa berpengaruh pada kesehatan tubuhnya. Itu salah satu penelitian. Kenapa? Ya mencoba-coba mereka melogikakan, mengilmiahkan. Tapi selebihnya wallahu a'lam. Setiap kali Allah mengharamkan, memakruhkan, ya sudah, kita tinggalkan saja. Mesti itu tidak ada faedahnya. Kemudian sholat sunnah bar subuh atau bar asar. Nah, itu juga bisa makruhnya tahrim. Gitu. Bagi yang orang paham itu kan bar asar kok sholat gitu. Sholat apa itu? Sholat mutlak. Kalau mutlak tanpa alasan yang dibenarkan, itu masuknya makruh tahrim. Kalau sholat jenazah itu tidak apa-apa, kan ada alasan jenazah. Tapi kalau mutlak, orang apa-apa ujuk-ujuk sholat gitu ya. Kenapa nggak cari tempat yang lain? Karena tempat-tempat itu dilarang kan, habis subuh atau habis asar. Itu bisa masuk makruh yang tahrim. Kalau yang makruh yang berikutnya itu tanzih. Makruh tanzih itu misalnya minum sambil berdiri. Itu hanya dibenci aja, tidak dosa. Tapi kalau kita minumnya duduk, berpahala. Nah, itu. Jadi minum itu la yasrobanna ahadukum qiyaman, jangan kamu minum sambil berdiri. Kalau kita meninggalkan atau cari tempat duduk, malah berpahala. Kalau berdiri tidak dosa. Hanya dibenci aja. Tapi namanya dibenci masa seneng gitu. Namanya dibenci kan tak seneng. Senengnya disenengi ya. Dibenci tidak berdosa, nek ninggalke malah berpahala. Nah, kita kan lihat situasi di masyarakat kita. Kadang-kadang itu malah disetting nek iso mah ngadeg wae. Pas nopo, Pak? Jagung. Gitu. Sering kan kita temui ya jagung-jagung di gedung gitu ya. Kursi ini malah kanggo tuan rumah tok karo among tamu kan sing tamu-tamu yang dari luar gimana Pak? Rebutan kursi.
Nah, itu kadang-kadang orang yang hati-hati, tuan rumah hati-hati, wis ora hitung badi rugi, itu nggak nyunah, nggak nyunah. Sediakan kursi, kalau nggak sediakan kursi, ya tempat duduk pokoknya kena nggak duduk. Nah ini kadang-kadang kefahaman kita terhadap agama itu diuji saat-saat seperti itu, dibenturkan saat seperti itu. Kisah yang hajat orang ngerti apa panitiane sing ra ngerti kan gitu kan. Kadang-kadang berpikir iki wong tua apa sing duwe hajat sing ra ngerti apa EO-ne sing ra paham. Namanya yang diundang juga muslim, makanannya juga halal, tapi kok tidak disediakan tempat duduk. Nah itu kadang-kadang apa namanya standing party, standing party. Nah itu yang pesta dengan berdiri. Nah itu kayak nggak nyunah. Ya. Pernah kan Pak kita ya menemui seperti itu. Saya terima Ramadan gitu. Ya, terima Ramadan gitu. Tapi ngerti, masa dilanggar kan ya maem enak tapi rasanya ra enak. Maemnya enak tapi rasanya nggak enak. Itu karena ciri-ciri kita sudah paham itu begitu. Meninggalkan jadi ringan saja. Yo ngeles sithik ra apa-apa engko mampir ning ndi lah ono gitu. Nah, juga menjadi contoh yang tidak baik sebenarnya kalau kita langgar itu. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita kalau kita punya event-event ya sebaiknya secara arif, bijaksana kita hormati orang-orang yang menganggap makan berdiri itu sesuatu yang makruh, kita sediakan kursinya. Yang baik, yang nyaman itu sebagian dari ikramud duyuf atau memuliakan tamu. Itu dalam agama menjadi ciri khas orang mukmin. Ikramud duyuf atau memuliakan setiap tamu. Di antaranya adalah menyediakan tempat duduk ketika ada makanan. Itu. Minum sambil berdiri itu makruh tanzih. Meniup makanan yang panas selak arep didahar atau selak diminum itu ditiup sebal-sebul bus ora dosa. Tapi makruh, dibenci. Nek ditinggal ke entuk pahala karena ada sabar. Kadang wis saka dhuwur kompor selak arep mangkat kerja kan ora sabar ya. Sebal-sebul bus diminum. Rasanya enggak enak lho Pak janjane. Kesusu minum, kesusu makan itu tetap enggak enak. Ya warek gitu. Warek tetapi rasanya enggak enak. Nah, terus ada cara lain, dikipasi. Ya mending dikipasi. Ya. Tapi intinya kita diajarkan oleh agama, kenapa tidak boleh meniup makanan itu? Kan kita disuruh sabar. Yang halal kita disuruh sabar. Yang halal sekalipun kita diminta untuk sabar, nunggu sampai dingin. Apalagi alasan kesehatan. Gitu Pak Tris. Minum makan panas itu ya ngerusak untu, ngerusak gizi, ngerusak ilat, ngerusak sembarang-barang. Nah, maka setiap yang dimakruhkan oleh agama pasti itu manfaatnya besar kalau ditinggalkan, dan kalau dikerjakan tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Maka hal-hal yang tidak bermanfaat, yang pertama tadi yang haram, yang kedua adalah yang makruh. Ya. Di antara yang makruh ini misalnya memulai sesuatu pekerjaan serba kiri. Nah, itu juga termasuk makruh, kecuali gawan bayi. Cedal apa namanya? Cedal. Itu wis beda meneh. Tapi kalau bisa kanan kok malah mengutamakan yang kiri, itu makruh terus-menerus itu. Tidak dosa, tetapi nek ditinggal malah untuk pahala. Nah, ada anak yang dari bawaan lahir itu apa-apa kiri. Gitu. Tapi sebetulnya bisa dilatih, Pak. Saya sendiri punya anak yang sejak kecil juga apa-apa kiri, kekuatannya ada di kiri ya, Fadil itu. Waktu TK berubah nulisnya bisa jadi kanan. Saya sampai gumun sama gurunya, dia pakai ya bisa nulisnya kanan. Padahal sejak pautnya kiri terus nulisnya. Pas kena guru TK masih toh Gunung Pendol itu, kok iso jadi kanan nulisnya ya, bersyukur sekali. Kok bisa gurunya hebat ini ya dalam mengarahkan. Wong tuane wira iso, gurune wae iso. Tapi nendang bal itu kiri yang kuat. Kalau pakai sepatu sing sesak kiri dhisik. Pokoknya semuanya kiri, apa-apa kiri. Tapi alhamdulillah kalau makan kanan nulis kanan. Nah, kalau tidak ada permasalahan genetik seperti itu, gawan bayi kok kita mengutamakan yang kiri,
Padahal yang kanan normal itu juga dimakruhkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat kita tinggalkan, pakai yang kanan. Karena yang dimuliakan adalah sunnahnya kita menggunakan yang kanan. Wudhu juga yang kanan dulu. Apa-apa yang kanan dulu yang baik. Kecuali ketika mau masuk kamar mandi, itu dimulai dengan kaki kiri dan keluarnya baru kanan. Saya tanya kiai saya, ngopo toh kamar mandi itu harus kaki kiri dulu ya? Nggo ngece setan. Soalnya di kamar mandi itu kan tempatnya setan. Kenapa kok harus kiri dulu? Nggo ngece setan. Makanya doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan lanang dan setan wedok. Jadi harus kiri dulu nggo ngece setan. Pas keluarnya ghufranak, kita minta ampunan Allah dengan mendahulukan kaki kanan. Tapi itu jawaban manusia gitu Pak. Wallahu a'lam. Jawabannya iso nggo ngece setan. Nah, itu yang kedua, perkara yang tidak bermanfaat yang perlu kita tinggalkan sebagai tanda baiknya keislaman seseorang. Pertama mahrumat, yang kedua adalah makruhat, yang makruh. Kemudian yang ketiga, perkara yang tidak bermanfaat menurut para pensyarah hadis ini adalah fudulul mubahat. Fudulul mubahat atau berlebih-lebihan dalam perkara yang dibolehkan. Dibolehkan itu kan sakarepe kita aja, namanya juga boleh. Tetapi kalau yang boleh itu terus keluwian, kebanyakan, itu juga nanti tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ya, ada ancaman kesehatan, ada macam-macam. Misalnya makan saja ya, makan misalnya yang paling mudah. Makan itu kalau Nabi Muhammad kan yang boleh itu beliau atur. Berhenti makan sebelum kenyang, mulai makan setelah terasa lapar. Nah, itu ciri khas Nabi Muhammad. Kan anu sekali, bijaksana sekali dalam hal makan. Nah, padahal makan boleh. Boleh-boleh saja kita makan, namanya makan kan untuk menghilangkan lapar dan sampai kenyang. Tapi Nabi sendiri memilih wis berhenti sebelum kekenyangan. Nah, ini satu yang contoh yang sangat bagus diajarkan oleh Nabi kita. Dan orang-orang yang melakukan prinsip seperti ini hidupnya ya sehat. Karena perutnya tidak banyak sampah. Perutnya tidak banyak sampah. Nabi Muhammad itu cirinya sedikit makan, sedikit tidur. Ya, sedikit makan, sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Itu bedanya sedikit tipis tapi jebule muka. Kita Rasulullah sedikit makan, sedikit tidur, kita sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur ya. Akhirnya ya keluwian-keluwian, fudulul mubahat itu juga nanti jadi nggak bermanfaat. Sing oleh tapi keluwian terlalu banyak, nanti masuk jatuhnya pada israf ya. Nah, orangnya namanya musrif, orang yang berlebih-lebihan, dan itu dilarang juga dalam agama. Makanya ketika kita berlebih-lebihan, maka itu sesuatu yang tidak manfaat. Bagaimana supaya tidak berlebih-lebihan? Nabi Muhammad mengajarkan, kalau satu piring bisa dimakan orang dua, cari teman. Kalau satu piring bisa dibagi 3 orang, cari teman bertiga. Itu bijaksana dari Nabi. Kita kan bisa lihat ukuran makan kita ya Pak ya. Kira-kira kalau mau makan kok dewean, kok kira-kira sak piring kok oke gitu. Nah, kita sisihkan. Kita ini kelebihan porsi saya. Kita sisihkan, kita makan yang separuh yang porsi kita. Kalau kita makan semua, itu fudulul mubahat. Ya. Mending kita sisihkan. Nek orang entuk konco, nek wis entuk konco, ayo sini bareng-bareng. Nah, digawe wong loro malah sehat. Itu termasuk yang tidak bermanfaat adalah fudulul mubahat. Nah, ini perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Nah, sepertinya jamnya sudah mendekati sholat isya. Kita baru membahas sedikit sekali dari pengertian hadis ini, dan sepertinya hadis ke-12 ini akan kita episodekan yang kedua besok pada hari Rabu yang akan datang. Karena ini banyak perkara-perkara yang perlu kita bareng-bareng pahami agar kita menjadi orang Islam yang disebut Nabi husnil Islam. Islamnya termasuk Islam yang baik, yakni meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat.
Tadi perkara yang tidak bermanfaat adalah al-muharramat, hal-hal yang diharamkan, kemudian al-makruhat, hal-hal yang dimakruhkan, dan yang ketiga fudulul mubahat, yaitu berlebih-lebihan dalam hal yang dibolehkan. Mudah-mudahan kita menjadikan ini ilmu yang manfaat dan kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.